Di balik setiap senja yang menyelimuti kota tua, tersembunyi kisah yang tak terungkap. Kisah tentang luka, harapan, dan cinta yang perlahan menyembuhkan. Selamat datang di Bayang-Bayang Rindu, sebuah perjalanan emosional yang mengajak kita menyelami setiap detik kehidupan melalui bayang-bayang masa lalu dan cahaya harapan yang baru. Di tengah kota yang dihiasi oleh lampu-lampu redup dan riuh rintik hujan, kita bertemu dengan Lina. Ia adalah sosok perempuan yang menyimpan sejuta harapan di balik senyuman lembutnya. Di setiap langkahnya, Lina membawa cerita tentang keberanian untuk menghadapi kenangan yang pernah menyakitkan. Sebuah perjalanan mencari arti di antara bayang-bayang rindu. Sementara itu, di sudut lain kota, Ardi berjalan sendiri, dihantui oleh bayangan masa lalu yang terus membayangi. Pria ini yang terlihat tegar namun rapuh, menyimpan rahasia tentang luka yang perlahan mengikis kepercayaannya. Namun, dalam keheningan dan kesendirian itu, ada secercah cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Takdir mempertemukan Lina dan Ardi di sebuah kafe kecil. Tempat di mana aroma kopi hangat dan bisikan kenangan berpadu dalam harmoni yang tak terduga. Disinilah, di antara secarik tawa dan air mata, benih-benih harapan mulai tumbuh. Setiap tatapan dan setiap kata menjadi saksi bisu bahwa dalam setiap pertemuan tersimpan kekuatan untuk menyembuhkan dan mengubah luka menjadi keindahan. Melalui prolog ini, Femspire mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah kisah yang lebih dari sekadar cinta romantis. Ini adalah kisah tentang pemberdayaan, tentang menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan tentang keindahan yang lahir dari keberanian untuk menghadapi masa lalu. Mari kita mulai perjalanan ini menemukan harapan di balik setiap bayang dan membiarkan bayang-bayang rindu menginspirasi setiap langkah hidup kita. Senja menyelimuti kota ini lagi. Langit berwarna emas dan ungu perlahan memudar, berganti dengan kelamnya malam. Jalanan yang basah setelah hujan memantulkan cahaya lampu, menciptakan bayangan yang berpendar pelan. Di antara mereka yang melangkah terburu-buru, ada seseorang yang berjalan dengan ritme berbeda. Perlahan, seolah mengikuti irama pikirannya sendiri. Lina, sudah bertahun-tahun, tapi kenangan tak pernah benar-benar pergi. Seperti hujan yang meresap dalam tanah, ia mengendap, membekas tanpa bisa dihapus. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke sebuah tempat yang dulu ia kenal. Sebuah kafe kecil, sudut kota yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Aroma kopi hitam menyapa begitu pintunya terbuka. Musik jazz lembut mengalun, seolah memanggil ingatan yang berusaha ia lupakan. Dia masuk. Dan di sanalah, tanpa Lina sadari, sebuah pertemuan kecil sedang menunggu. Ardi. Seorang pria yang, seperti Lina, juga membawa bayang-bayangnya sendiri. Mereka tak saling mengenal. Tak ada sapaan, tak ada senyuman. Hanya dua orang asing yang kebetulan berada di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Tapi bukankah takdir selalu suka bermain dengan kebetulan? Lina menghela napas pelan. Matanya menatap keluar jendela. Hujan sudah reda, tapi jejaknya masih tertinggal. Di jalanan, di udara, di hatinya. Di dalam kafe yang hangat, suasana terasa kontras. Ada tawa kecil di meja lain, denting gelas yang beradu, aroma kopi yang menenangkan. Tapi di meja Lina, semuanya terasa hening. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena pikirannya dipenuhi oleh suara lain, suara yang berasal dari masa lalu. Dulu tempat ini bukan hanya sekadar kafe. Di sini ia pernah tertawa lepas, pernah merasa dicintai, pernah percaya bahwa kisahnya akan berakhir bahagia. Tapi semua itu berubah, dan sekarang yang tersisa hanyalah bayangan. Kadang kenangan bisa menjadi teman yang menenangkan, tapi seringkali ia berubah menjadi hantu yang enggan pergi. Di sudut lain ruangan, seseorang juga sedang dihantui. Ardi sudah duduk di sana selama hampir 1 jam. Kopinya mulai dingin, tapi ia belum meminumnya lebih dari 2 teguk. Ia juga sedang memikirkan sesuatu, atau mungkin seseorang.
Berapa banyak dari kita yang pernah menunda sebuah percakapan? Bukan karena tidak ingin berbicara, tapi karena takut akan jawabannya. Ardi mengetik sesuatu di ponselnya, kemudian menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Kadang kata-kata terasa lebih berat daripada diam. Dua orang asing duduk di tempat yang sama, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Takdir kadang suka bermain seperti ini, menyatukan dua hati yang sama-sama patah dalam satu ruang. Malam semakin larut, beberapa kursi kini kosong. Para pelanggan yang tadi memenuhi ruangan sudah pergi satu persatu, meninggalkan hanya mereka yang belum ingin pulang. Di sudut dekat jendela, Lina masih duduk diam. Jari-jarinya melingkari cangkir kopi yang sudah dingin. Di sudut lain, Ardi pun tetap di tempatnya. Bahunya sedikit membungkuk, menatap kosong ke layar ponsel yang kini gelap. Dua orang terjebak dalam pikirannya sendiri. Dua dunia yang hampir bersinggungan, tapi belum benar-benar bertemu. Lina akhirnya menyeruput kopinya. Pahit, bukan karena kurang gula, tapi karena waktu sudah mengambil kehangatannya. Sama seperti kenangan. Saat baru tercipta, ia hangat, manis, menenangkan. Tapi seiring waktu berlalu, ia berubah. Menjadi pahit, hambar, atau malah terlalu kuat untuk ditelan. Lina menghela napas. Seharusnya ia sudah pulang. Tapi entah kenapa kakinya terasa berat untuk bergerak. Sementara itu, Ardi akhirnya berdiri. Ia berjalan ke arah kasir dengan langkah pelan. Tangannya menggenggam cangkir kopinya yang sudah hampir kosong. Dan saat itulah, tanpa disengaja, matanya bertemu dengan Lina. Hanya sepersekian detik. Sebuah tatapan yang sederhana. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman. Hanya dua pasang mata yang bertemu tanpa rencana. Lina tidak tahu kenapa dadanya terasa sedikit sesak. Mungkin karena tatapan itu mengingatkannya pada sesuatu atau seseorang. Bukan karena wajah pria itu, bukan juga karena matanya, tapi karena ada sesuatu dalam tatapannya. Sebuah kesedihan yang samar, seperti pantulan dirinya sendiri di cermin. Dan itu menakutkan. Jadi, seperti kebiasaannya, Lina memilih untuk menghindar. Ia mengalihkan pandangannya kembali keluar jendela. Pura-pura tidak melihat. Seolah tatapan itu tidak pernah terjadi. Ardi juga tidak berpikir panjang. Tatapan itu hanyalah momen kecil dalam malam yang panjang. Tidak ada yang perlu diingat. Atau, mungkin ia hanya mencoba berpikir seperti itu. Karena jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang sedikit berubah. Sebuah perasaan aneh yang ia sendiri belum mengerti. Dan seperti takdir yang bermain-main, mereka berdua bersiap pergi hampir di waktu yang sama. Lina meraih tasnya. Ardi menerima kembalian dari kasir. Dua dunia yang tadi hampir bertemu, kini hampir berjalan ke arah yang sama. Mungkin ini hanya kebetulan. Atau mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu sunyi. Langit masih menyisakan awan kelabu. Sisa-sisa hujan masih menempel di jalanan, memantulkan cahaya lampu kota. Lina berdiri sejenak di depan kafe, merapatkan mantel di tubuhnya. Udara dingin menggelitik kulitnya, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan samar-samar bau kopi dari dalam. Ia menatap trotoar di depannya, ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah. Tanpa ia sadari, seseorang juga baru saja keluar dari kafe yang sama. Ardi tidak terburu-buru. Ia berjalan dengan langkah yang santai, kedua tangannya masuk ke dalam saku mantel. Pikirannya masih dipenuhi dengan banyak hal, terutama percakapan yang tidak pernah terjadi malam ini. Dan entah kebetulan atau bukan, langkahnya mengikuti arah yang sama seperti langkah Lina. Lina mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, stabil, tidak terburu-buru. Ia sedikit menoleh, hanya untuk memastikan bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dan di sana, hanya beberapa meter di belakangnya, ada seorang pria berjalan dengan tenang. Bukan orang asing. Orang yang tadi ada di dalam kafe. Ardi menyadari tatapan singkat itu. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya terus berjalan,
berpura-pura tidak menyadari bahwa ada seseorang yang kini mulai menyadari keberadaannya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Ini bukan kebetulan." Lina mempercepat langkahnya, bukan karena takut, tapi karena merasa aneh. Kenapa orang ini berjalan di arah yang sama dengannya, tapi Ardi tetap berjalan dalam ritmenya sendiri. Tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya dua orang asing yang kebetulan berjalan di jalan yang sama. Atau mungkin lebih dari sekadar kebetulan, mereka terus berjalan. Jalanan semakin sunyi. Hanya ada suara langkah kaki dan gemerisik angin malam yang mengiringi mereka. Di depan sana ada perempatan. Mungkin di sanalah akhirnya jalan mereka akan berpisah. Mungkin setelah ini mereka akan kembali menjadi dua orang asing yang hanya kebetulan berada di tempat yang sama. Atau mungkin takdir masih ingin bermain sedikit lebih lama